menapak ke atas tidak sampai. Artinya apa? Walaupun pantangannya banyak supaya kita bisa tetap menapak nih, supaya kita juga bisa menggapai peluang-peluang yang ditawarkan, itu harus kita jeli. Pantangannya jangan kita sentuh, tetapi peluangnya yang kita sambar, kita ambil ya. Pantangannya diantaranya dia, kita nggak boleh memulai usaha baru di bulan Imlek yang ke-6 Lun ini gitu ya. Begitu juga untuk segala sesuatu yang penting, semisal pindah rumah atau untuk menikah. Ruang tidur siapapun, kalau pintunya menghadap ke ruang tamu akan berakibat timbulnya masalah keuangan. Biasanya orang yang pinjam, terutama keluarga apalagi maupun kerabat gitu ya, tidak akan mau bayar utangnya gitu. Sonora Family Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Feng Shui Sonora. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Pak Kang Honkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam Hans, bagaimana kabar semuanya di studio? Luar biasa, dingin Pak Kang, kena AC. Pak Kang sehat Pak Kang? Oh, selalu always. Selalu always. Oke Pak Kang, malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang? Itulah, ada satu tema yang bagus seperti yang sudah diungkapkan pada minggu lalu ya. Ada dua penanya dari Juragin yang sudah sering kali kita ungkapkan pertanyaannya, sudah kita jawab. Tetapi sebelum topik pindah rumah, ruang spiritual, ruang sembahyang, posisi kompor dan tandon air kita bahas, saya mau mengingatkan Anda Juragan Hans dan juga para sahabat Sonora bahwa hari ini tanggal 1 loh ya. Oh iya benar ya. Tanggal 1 bulan ke-6 Lun Imlek ya. Jadi bulan 6 yang kedua ya, merupakan bulan sisipan atau kita kenal juga sebagai bulan yang ke-13. Ya, bulan ke-13 seperti juga sudah disampaikan, baik itu dinamika, fenomenanya, juga mengenai potensi sio-sio, di mana sio sahabat-sahabat Sonora pasti ada di dalamnya, kan ada 12 sio toh ya. Nah, semuanya itu sudah dibahas, sudah dipublish ya pada beberapa hari yang lalu gitu ya. Tolong diseksamai karena ini penting banget. Kenapa penting banget? Karena sebagai bulan Imlek yang terjepit di pertengahan ya, bulan Imlek yang ke Lun ke-6 ini berarti kan ada di pertengahan antara bulan Imlek yang ke-6 dan ke-7 sebetulnya toh. Dia ada sisipan sebagai bulan Imlek yang ke-7, yang ke-7 menjadi bulan ke-8 toh. Dia ada di tengah-tengah. Betul. Boleh dibilang kan ke bawah tidak menapak, ke atas tidak sampai toh. Nah, tetapi satu hal yang perlu kita catat ya, bahwa sebenarnya ada kerugian dan keuntungan mengenai aspek ke bawah tidak menapak, ke atas tidak sampai. Artinya apa? Walaupun pantangannya banyak supaya kita bisa tetap menapak nih, supaya kita juga bisa menggapai peluang-peluang yang ditawarkan ya. Nah, itu harus kita jeli. Pantangannya jangan kita sentuh, tetapi peluangnya yang kita sambar, kita ambil ya. Benar begitu toh? Betul. Nah, jadi apa aja sih pantangannya tuh Hans? Waduh. Pantangannya diantaranya dia, kita nggak boleh memulai usaha baru di bulan Imlek yang ke-6 Lun ini gitu ya. Begitu juga untuk segala sesuatu yang penting, semisal pindah rumah atau untuk menikah gitu ya. Jangan deh kalau bisa ya, kecuali memang
secara khusus udah betul-betul diseksamai untung ruginya, dan banyak untungnya dibandingkan ruginya. Banyak peluang yang dapat kita resap ketimbang yang harus kita buang atau kita korbankan misalnya. Jadi harus dihitung untung ruginya dong ya. Harus banyak keberuntungannya ya. Nah, kemudian kalau tadi ada pantangan, apa sih peluangnya tuh Hans? Peluang yang berharga itu Hans? Apa tuh Kang? Misalnya kita bisa introspeksi diri, bisa minta maaf, bisa menanamkan komitmen kita, komitmen yang positif bagi masa depan. Kita berintrospeksi diri, semua orang bisa dong melakukannya dong ya. Supaya hal-hal yang negatif bisa kita ubah menjadi yang positif. Sedangkan hal meminta maaf nih, ya, ini ada satu hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak. Sebagai orang tua misalnya, atau sebagai pemimpin apapun, pemimpin perusahaan, pemimpin negara gitu ya, ada bagusnya untuk introspeksi dan meminta maaf kalau berbuat kekeliruan terhadap bawahannya dong ya. Tetapi sebagai anak atau sebagai bawahan harus tahu diri juga dong. Ya betul. Nah, minta maaf harus benar. Nah, paling tidak nih sebagai anak, supaya hoki anak tidak terpupus di jalanan, terbuang percuma, cepet-cepet dah minta maaf pada bulan Imlek yang satu ini gitu ya. Apalagi kalau pernah berbuat kesalahan, pernah melakukan kesalahan ya. Nah, dengan demikian kan terbuka tuh peluang-peluang dengan energi positifnya gitu ya. Nah, kalau udah begitu, komitmen positif pun bisa kita kemukakan dong. Kita berjanji untuk bisa menerapkan cara berpikir, bersikap, dan bersepak terjang yang baik pula, supaya di masa datang kita punya keberuntungan lebih meningkat, dan semakin meningkat dong ya. Amin. Nah, untuk itu tentu saja peramalan 12 show yang sudah dipublish pada video bulan Imlek ke-7 Lun Lakwe ya patut diseksamai ya. Nah, bagi Anda yang belum menyeksamainya, tolong diseksamai dengan secermat mungkin. Kita mau masuk langsung ya. Boleh Pak Kang. Ke pertanyaan yang datangnya dari Juragin Seli Sepetu. Selamat malam. Bertanya pada video jodoh cocok dan pernikahan yang selaras tingkatkan hoki keberuntungan. Pak Kang, yang dinamakan pindah rumah itu sewaktu kita masuk dan tidur di rumah itu, atau sewaktu kita masuk dan menghidupkan kompor saja? Yang benar yang mana? Hans. Yang kalau tidurnya cuma semalam masih belum ya Pak Kang ya? Nah itu dia. Baru ya. Nah itu dia Hans, paling benar tuh jawabannya Hans. Ya, jadi dia tanya sewaktu kita masuk dan tidur di rumah itu, atau sewaktu kita baru masuk dan menghidupkan kompor saja? Kedua-duanya nggak ada yang benar. Ya, jadi kita untuk pindah rumah itu harus masuk ditandai dengan memasang lampu di depan pintu utama, kemudian membawanya ke dalam dan meletakkannya di samping kompor, menghidupkan kompor dengan api tersebut, dan kemudian memasak. Kemudian tinggal di rumah tersebut bukan untuk 1 hari, setidak-tidaknya untuk 3 bulan lamanya, karena kita bukan menginap di hotel toh. Betul Pak. Nah, jadi itu jawabannya ya. Iya. Nah, kita mau langsung lagi. Kita break dulu Pak Kang. Oke deh. Kita break dulu sejenak, kita kembali sesaat lagi. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari ke-8 aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora Family Traffic and Music masih bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. Pak Kang, kita lanjutkan dulu Pak Kang.
Oh ya, so pasti. Nah, tetapi sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan Mbok Sri Rejo, saya mau mengingatkan sedikit hal untuk Juragin Seli Sepetu. Tadi beliau ini bertanya mengenai masuk rumah, toh? Betul. Nah, sungguh pun begitu, satu hal yang harus diingat seperti tadi telah kita sampaikan, walaupun kepala keluarga kita tidak ciong di tahun ulang kayu tahun 2025 Imlek 2576 ini, sebisa mungkin kalau kita tidak memperhitungkan, menganalisa komposisi elemen yang 5 unsur dengan secermat mungkin, sebaiknya bulan Imlek ke-7 maksud saya, Lun Lakwe tidak dipakai untuk pindah rumah ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan Mbok Sri Rejo yang bertanya pada video dinding kaca, meja dapur, kompor gas, dan kompor listrik. Oke. Selamat malam Pak Kang, semoga sehat selalu. Mau tanya, kalau ruang tempat sembayang ditaruh di samping ruang tamu, pintunya dari ruang tamu itu boleh nggak Pak? Mohon jawabannya, matur nuwun. Ya, sami-sami matur nuwun, selamat malam juga. Ya, semoga Juragin Mbok Sri Rejo selalu sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan makin berkesuksesan. Amin. Mengenai di samping posisi ruang tamu ada pintu ruang sembahyang, pada prinsipnya tidak bermasalah. Oke. Yang bermasalah apa sih? Apa tuh Pak Kang? Lupa ya Hans. Yang bermasalah kalau ruangan itu adalah ruangan tidur. Ruang tidur siapapun, kalau pintunya menghadap ke ruang tamu akan berakibat timbulnya masalah keuangan. Biasanya orang yang pinjam, terutama keluarga apalagi maupun kerabat gitu ya, tidak akan mau bayar utangnya gitu. Belaga sorry ya. Belaga kalau ruang sembayang gitu sebelahan sama ruang tidur masalah nggak Pak? Nah, kalau buat ruang sembayang tentu saja tidak bermasalah, walaupun sebetulnya kalau kita berbicara khusus nih, ada tuh yang namanya area spiritual, kita bisa menghitungnya gitu ya. Tetapi untuk perhitungan yang satu ini kita perlu betul-betul mendalaminya, tidak gampang, tidak cukup untuk 1 jam 2 jam kita menghitungnya gitu ya. Lama, di mana ruang atau area spiritual yang paling baik gitu ya. Namun untuk menjawab pertanyaan Mbok Sri Rejo, tentu saja bahwa yang tidak boleh pintu kamar tidur menghadap ke ruang tamu. Kalau ruang sembahyang tidak bermasalah, karena kita bersembahyang dimanapun pada prinsipnya boleh-boleh aja toh. Iya benar Pak. Nah, berbeda kalau kita mau bertanya area spiritual, di mana area spiritual itu kita mau manfaatkan sebagai ruang sembahyang agar jauh lebih husuk berdasarkan analisis feng shui. Nah, itu ada perhitungannya ya. Iya. Oke, kita mau lanjut ya. Boleh Pak Kang. Ke pertanyaan dari Juragin Mikalia Puspa. Selamat malam. Bertanya pada video saluran air tower melewati atas pintu dapur ya, gudang di teras. Oke. Salam feng shui Pak Kang, salam feng shui juga untuk Juragin Mikalia Puspa ya. Salam feng shui Pak Kang yang sudah saya anggap sebagai guru. Oh, terima kasih, guru utama lagi. Luar biasa ya. Tiap minggu artinya dia ikut Feng Shui di Sonora Pak Kang. Betul, mudah-mudahan bisa terserap dan dapat bermanfaat gitu ya. Amin. Karena ada juga beberapa pendengar kita yang setia mengikuti acara, bahkan katanya mereka sudah mulai praktek walaupun untuk kalangan terdekat gitu. Ya, mudah-mudahan ya bisa lah ya. Iya. Saya kambing logam katanya, maksudnya mungkin saya sio kambing ya.
Saya sio kambing logam. Kalau saya kambing itu baru logam, bener ya, Bang, ya? kalau saya kambing logam pajangan nanti. Saya kambing logam 1991, Pak. Rumah duduk di barat, hadap ke timur. Nah, ini mesti dihitung ya. Mesti ada data yang jelas ya. Pas posisi kelinci di sekira 100 derajat. Saya cek di kompas katanya. Nah, kompor saya kan agak sektor barat laut katanya ya. Agak di sektor barat laut. Orang memasak menghadap ke timur. Jadi orangnya menghadap ke depan ke jalanan nih ya. Jadi dia ada di sektor barat laut, bagus dong. Berarti dia spatulanya menggoyang ke bagian dalam rumah ya. Ini bagus ya, ke samping bagian dalam. Nah, kemudian setelah kompor ada WC yang pintunya hadap ke barat ya. Ke belakang rumah nih jadinya ya. Dan bersebelahan dinding dengan kompor. Baru-baru ini saya pasang tandon air di atas kamar WC katanya. Jadi ada tandon air di atas WC, WC-nya itu di samping kompor ya. Jadi adanya di utara daripada posisi kompor ini ya. Apa mengganggu hidupnya kompor ya Pak? Soalnya pernah dengar di area dapur tidak boleh ada air yang lebih tinggi daripada kompor. Loh, itu kan bukannya di atas kompor ya, di atas WC ya. Jadi nggak ada masalah dong ya. Iya, betul. Dan kemudian adanya pun pada utaranya dari sektor barat laut gitu ya. Dan tidak berada di atas kompor. Jadi tidak bermasalah gitu ya. Nah, berharap dijawab segera Pak. Soalnya saya penonton setia loh. Aduh, ini nungguin banget kelihatannya jawabannya ya. Iya, jadi jawabannya mudah saja. Tidak bermasalah karena tandon itu berada di atas WC ya. Bukan berada di atas area dapur. Oke, baik. Ini semoga menjawab ya. Setelah ditunggu-tunggu akhirnya terjawab ya. Benar. Nah, sekarang saya sudah selesai. Saya sekarang kembalikan ke Juragan Hans. Apa mau memulai ke WA? Boleh. Nanti kita break dulu, Pak Kang. Baru setelah break kita akan update dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora ya. Baik, sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Sonora Network. Sonora Family Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp 0812-112-9200. Dan kembali Hans sampaikan, pastikan kalau Anda memberikan pertanyaan, datanya lengkap, nama, lalu juga tanggal, bulan, tahun lahir berserta dengan jamnya, baru sampaikan pertanyaan Anda. Tapi Pak Kang, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang spesifik nih, ada pertanyaan dari sahabat Sonora Herman, Pak Kang. Iya. Kita menanyakan apakah bulan Lun ini termasuk bulan yang jelek buat semua sio? Mohon penjelasannya katanya Pak Kang. Begini, bulan ini memang jelek dalam konteks tertentu gitu ya. Dalam konteks keberuntungan tentu saja berbeda. Hanya saja dia menjadi jelek karena dia terjepit. Seolah-olah seperti kalau Juragan Herman itu berpikiran tentang rumah yang mikul gitu kan. Rumah mikul kan nggak bagus. Misalnya pada satu deret rumah ada 11 rumah gitu ya, satu deretan. Rumah yang ke-6 itu kan di tengah-tengah tuh. Dia mikul gitu kan. Jadi membawa satu beban yang berat gitu ya. Nah, jadi posisi yang saat Lun, padahal bukan hanya Lun Lagwe loh ya. Saat Lun aja itu tidak bagus untuk melakukan berbagai hal yang penting, misalnya pindah rumah, menikah gitu ya. Nah, apalagi pada tahun ular kayu ya 2025 Imlek 2576 ini. Kenapa? Karena posisi Lunnya itu pas berada di pertengahan. Ya, dia terjepit.
Ya. 6 bulan ke sebelumnya dan 6 bulan yang sesudahnya. Dia ada di tengah-tengah toh. Nah makanya kita selalu mengatakannya sebagai menapak aja nggak bisa, mau manjat juga susah. Ya benar. Ya kan? Nah, jadi hanya untuk tertentu. Namun itu pun kalau kita mau betul-betul menghitung, ya bisa aja. Tetapi kan butuh seorang yang profesional untuk menghitung saat yang selaras untuk pindah rumah misalnya, untuk menikah misalnya, ya, untuk mulai bangun rumah misalnya. Tetapi kalau tidak ada seseorang yang cukup piawai untuk menghitung hal tersebut, ya sebaiknya jangan deh, kita tunda aja deh gitu. Oke, ini semoga menjawab kebingungan yang mungkin tadi sempat mendengarkan informasi di awal ya Pak Kang ya. Benar. Ini semoga ini terjawab. Nah, jadi jelas, ya. supaya lebih lengkap juga, tolong seksamai video bulan Imlek yang ke-7 Lun Lak gue, serta video-video yang terkait dengannya, ada tuh dijelaskan di video tersebut ya. Betul, sudah tayang ya, bisa ditonton. Sudah ya. Oke, kita lanjut Pak Kang. Oke. Ini ada sahabat Sonora namanya adalah Sugito, Hans Bandreja, Sierra, Oscar, Eko, Golf, India, Tango, Oscar. Oke. Tanggal lahirnya di tahun 1945. Waduh, ini pas kemerdekaan ya. Pas lagi pasang. Bulan 8 tanggal 17. 17 bulan 8 tahun 1945. Iya. Merdeka ya. Iya. Jamnya 10:25. 10:25 ya. Ini menanyakan soal hadap rumah yang cocok, unsur, lalu juga usaha, bolehnya warna apa saja yang digunakan, pantangan warna apa saja. Terima kasih Pak. Oh, iya. Pertama dia bertanya mengenai posisi lah. Betul Pak. Posisi yang terbaik ya hadap barat atau hadap ke utara, oke, ya. Ke utara ya. Nah kemudian secara komposisi keunsuran, dia ini kan sionya ayam kayu ya. Lahirnya pada tanggal 10 bulan 7 tahun 2496 ya. Nah apinya tergolong sangat besar dia, begitu juga logamnya, sehingga kalau selama ini dia merasa ambisius, ya nggak usah heran begitu ya. Namun demikian, satu hal yang patut diupayakan, jangan sampai ambisinya yang besar itu kemudian tidak dimanage dengan baik. Karena kedisiplinannya, kecermatannya rendah gitu ya. Jadi untuk apa tadi dia tanyakan? Soal hadap rumah, unsur usaha, dan juga warna-warna baju yang harus dipakai atau dihindari. Kalau untuk baju yang dia harus dihindari, boleh dibilang nggak ada sih ya. Paling-paling baju warna yang merah, yang putih jangan selalu sering dipakai gitu ya. Tetapi bukan berarti nggak boleh gitu ya. Nah, tetapi yang harus sering dipakai misalnya warna yang dia nggak suka tuh, kuning atau coklat gitu ya. Nah warna-warna hitam, abu-abu, dan biru itu pakainya ketika dia lagi santai. Nah bidang bisnisnya yang paling dia cocok gitu ya, yang berunsur kayu dominan. Ada lagi nih yang bidang lain, tapi karena jomplang, potensinya 1 berbanding 6, saya nggak mau kasih tahu supaya dia lebih kepada yang berunsur kayu, agar potensinya betul-betul bagus. Mengingatkan dengan usia yang sekarang udah 81 tahun menurut kalender Imlek ya, jangan buang waktu untuk hal-hal yang nggak begitu cocok deh. Oke. Baik, lebih baik fokus saja ya. Benar. Tadi yang berunsur kayu ya. Benar. Semoga menjawab. Baik, maka kita kembali break dulu sejenak. Kita kembali saat lagi. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Ya, Sonora Family Traffic and Music masih menemani Anda di Feng Shui Sonora. Pak Kang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Kang. Oke. Ini ada Felicia, Fanta, Eko 5 India, Charlie India Alpha. Ya.
Ini wanita, lahirnya tanggal 30 bulan 10. Tanggal 30 bulan 10. bulan 10 Tahunnya 2008. 2008. Jamnya 7:25 Pak Kang. 7:25. 7:25. Oke, pagi ya. Pagi, betul Pak Kang. Oke. Ini menanyakan soal jurusan kuliah yang paling cocok, psikologi atau bisnis manajemen Pak Kang, dan untuk karir serta kesehatannya seperti apa? Psikologi termasuk yang cocok, ke manajemen juga cocok gitu ya. Oke. Tetapi yang jauh lebih cocok kalau bisa mengambil ke bidang AI gitu ya, IT. Teknologi ya? Teknologi kimia gitu ya. Nah, kemudian apoteker gitu ya. Nah, itu yang jauh lebih cocok ya. Kemudian juga ke food and beverage juga cocok. Masak-masak ya? Iya ya. Oke, ini soal kesehatan gimana Pak Kang? Ada yang perlu diperhatikan kah? Ya, nomor 1 dong ya. Makan harus yang seimbang. Oke. Jangan kebanyakan daging. Oh, seneng daging ya? Nah, kemudian juga terlalu banyak makan yang asin, luar biasa. Nomor 1 asin. Ya, memang dia juga suka manis, tapi nggak sehebat asinnya itu loh ya. Oke. Nah, kemudian jaga ya, karena asinnya banyak, yang perlu paling dijaga apa? Memang secara bawaan lahir, kemungkinan untuk didera masalah gangguan pada jantung tuh memang besar ya, apalagi kalau telapak tangannya suka lengket, suka basah gitu ya. Dan terlebih lagi tentunya seperti tadi dikatakan, kalau banyak makan asin ya lebih gawat lagi dong ya. Nah, kemudian dia juga suka, tadi kan udah dibilang ya, manis-manis juga harus dikurangi. Dan juga jaga jangan sampai gampang masuk angin. Jaga makanan harus yang banyak sayur untuk menghindari juga sembelitnya, masalah pada paru, sesak napas juga ya. Oke. Oke, kelihatannya cukup banyak yang perlu diperhatikan ya Pak. Benar baik, ya. Jadi, semoga ini menjadi awal yang baik untuk bisa memperhatikan kesehatannya. Iya, jadi kalau bisa ya berkonsultasi ke ahli gizi lah ya. Oke. Untuk bisa membantu ya. Benar. Baik, kita lanjut Pak Kang ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Cynthia Tanjaya, Hans Bantueja, Charlie India, Nano, Tango, Hotel, Yankee Alpha. Ya. Tango, Alpha, Nano, Juliet, Alpha, Yankee Alpha. Ya. Ini wanita, tanggal 18 bulan 3. Tanggal 18 bulan 3 tahun 2003. 2003. Betul. Jamnya 15:45 Pak Kang. Oke. Selamat malam Pak Kang, ini saya ingin bertanya, apakah tahun depan saya boleh kerja di Australia dengan visa WHV, dan ini warna baju yang cocok apa ya? Saat ini saya bekerja di bagian konsultan pajak. Terima kasih Pak Kang. Sebetulnya kalau kita berbicara, tadi dia bilang mau bekerja di Australia. Mau berkiprah di Australia ya tidak bermasalah. Tetapi kalau kita perbandingkan antara bekerja dan berusaha, saya khawatir karena potensi yang dimiliki oleh Cynthia dalam konteks kemampuan dia memimpin, leadershipnya bagus, prinsipnya bagus, ini akan bermasalah nanti kalau dia bekerja di bawah seorang pemimpin yang kurang handal gitu. Bakalannya nanti dia dituduh untuk menggeser bagian atasan. Ya, ini kalau dia selama ini bekerja pada orang lain, mungkin udah terjadi hal seperti itu gitu ya. Nah, oleh sebab itu sebaiknya dimanapun dia mau berkiprah, dia cocok di Indonesia, dia cocok di Australia, tetapi sebaiknya dia berbisnis. Nah, sekarang kalau dia berbisnis di Australia, siap enggak gitu ya. Nah, kalau dia nggak siap ya sebaiknya di Indonesia dong. Tadi dia katakan dia adalah konsulen pajak ya? Konsultan pajak, betul. Iya, itu termasuk yang cocok. Kenapa nggak dia lanjutkan saja gitu ya? Dia lebih bikin serius supaya banyak sekali nanti klien-kliennya toh.
betul. Saya pikir itu bagus untuk dia tidak lanjuti dan potensi keberuntungan dia juga cukup bagus kok ya. Oke. Jadi lebih baik diselesaikan saja di tindak lanjut. benar. Nah, kalau dia mau lebih banyak bidang misalnya, kalau misalnya ngurus pajak kan cuma berkala ya, dia juga bisa kan untuk jadi agen asuransi, kemudian juga jadi apa di bidang agen properti, ya itu dia bisa ngangkat toh. Betul, itu juga cocok ya tadi ya Pak. Benar ya. Oke, ini kalau terkait dengan warna baju Pak Kang, ada yang perlu diperhatikan kah? Sebetulnya enggak sih ya, kalau dia berasa agak semangatnya kendor ya, pakai aja baju warna merah gitu ya. Oh, oke. Baik. Semoga menjawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak Kang. Ya. Ini, oke. Ini pertanyaan umum, Pak Kang, dari Ibu Sylvia. Ini menanyakan soal bulan Lakwe ini dan juga Lun. Ini bulan Lakwe ini ada Lun. Apakah kalau Lun ada pengaruh kurang baik selama tahun ini? Terutama untuk yang sionya ada ciong. Makasih Pak Kang. Nah, tadi kan udah ditanyakan tuh ya. Nah, bedanya dia cuma untuk sio yang ada yang ciong gitu. Nah, artinya apa? Artinya Sylvia belum menyimak video bulan Imlek ke-7 Lun Lakwe. Kalau dia sudah simak, dia akan terbuka pemahamannya. Jadi, seksamai dahulu. Kalau nggak ngerti, tanya lagi gitu ya. Ya betul, karena jangan-jangan sio yang lagi ciong tersebut yang dia sebutkan tadi ciong, justru lagi bagus begitu. Sampai saya hampir terbata-bata tuh jawabnya. Justru lagi bagus gitu ya. Oke. Baik, ini jadi disamai saja dulu videonya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti baru ditanyakan kembali begitu ya Pak Kang ya. Benar. Baik, kita beralih ke penanya lainnya Pak Kang. Ya. Oke, namanya Xiao Kin Fan. Saya bantu Eja. Laki perempuan? Laki-laki Pak Kang. Xiao Kin Fan. Hans Batu Eja, Sierra India Alpha Uzbek, spasi Kilo Hotel India Nano, spasi Fanta Eko Nano. Xiao Kun Fan. Kin. Oh, bacanya Kun ya? Xiao Kin Fan. Xiao Kin Fan, betul. Kilo Hotel India Nano. Oh, salah ketik tadi. Xiao Kin Fan, oke. Kin Fan, betul, ini pria. Ya. Tanggal lahirnya, oke, ini pakai tanggal lahir Imlek Pak Kang. Ya. Tanggal 10 bulan 9. Ya. Tahun 2515. 10 9 Tahun 2515. 2515. Betul Pak Kang. Tanggal 15 bulan 10 tahun 64. Oke. Ini jamnya jam 2 subuh Pak Kang. Jam 2 subuh ya. Ini mau nanya soal hadap rumah yang cocok menghadap ke mana Pak Kang? Oke. Ke selatan oke, ke barat oke. Selatan oke, barat oke ya? Iya. Oke, Tapi baik. satu hal ya, satu hal yang harus dimengerti kalau ke selatan tuh dudukannya utara gitu ya. Iya. Kalau ke barat dudukannya timur ya, bukannya pintunya diarahkan ke sana loh ya. Posisi pintu itu berbeda ya hitungannya. Bukalah video posisi kedudukan dan hadap pintu utama, itu tentu saja berbeda. Kalau kurang paham, disaksamai kembali video tersebut ya. Baik, semoga menjawab ini untuk para sahabat Sono yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita juga sudah harus berakhir Pak Kang di malam hari ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Kang. Sama-sama Hans. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat Sonora dimanapun berada. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat bagi Anda sekaliannya. Amin. Dan tentunya sahabat Sonora, minggu depan juga kita akan kembali hadir menemani Anda di Feng Shui Sonora di setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas Pak Kang. Oke Hans, selamat malam. Selamat malam juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora. Terima kasih telah bersama dengan kami. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye.